Shalom, Bapak Ibu, selamat pagi. Mengawali pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, untuk hari yang baru, untuk anugerah-Mu yang kami terima sampai pagi hari ini. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita, firman Tuhan hari ini, tertulis dari Kolose 2 ayat 3. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari Kolose pasal 2 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu, kita mungkin sudah sering kerap mendengar pentingnya EQ dan AQ, kecerdasan intelektual, kecerdasan dalam hal akademik. Pentingnya hal itu. Secara khusus di dalam dunia pendidikan, di dunia pekerjaan. Intelektual itu sangat diperlukan, khusus tentunya. Tetapi di samping itu, dewasa ini kita kerap mendengar juga pepatah yang mengatakan kecerdasan intelektual tanpa kecerdasan spiritual itu tidak akan membuahkan hasil yang besar. Tentu intelektual itu berguna, tetapi intelektual tanpa spiritual itu Bapak Ibu tidak akan menghasilkan dampak yang besar, tidak akan menghasilkan buah yang besar. Kecerdasan intelektual tanpa dibarengi dengan kecerdasan spiritual itu ibaratkan seseorang yang sedang pergi berlaut tanpa membawa peta, tanpa mempersiapkan juga bahan bakarnya Bapak Ibu. Pentingnya kecerdasan spiritual yang akan menolong dia memahami segala yang terjadi, yang akan menolong dia juga untuk bersosial, untuk dapat menghasilkan karya yang berdampak bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, kecerdasan spiritual itu dalam pengertian Kristianinya ialah pentingnya keberhikmatan. Pentingnya kita menerima hikmat yang dari Kristus itu di dalam diri kita. Pentingnya kita memilikinya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini mengatakan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan itu. Hikmat yang dari Kristus itu Bapak Ibu, itulah yang akan menolong kita memahami, membedakan mana yang benar dan mana yang baik. Yang akan menolong kecerdasan intelektual kita agar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Menolong kecerdasan intelektual, kecerdasan akademik yang kita miliki agar itu berguna bagi banyak orang. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak orang. Berdampak, berbuah untuk banyak orang. Itulah hikmat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Untuk itu Bapak Ibu, agar dapat memperoleh harta hikmat dan pengetahuan itu, untuk dapat memperolehnya tentulah kita harus mengejar sang sumber hikmat itu sendiri, yaitu Kristus. Bagaimana Bapak Ibu caranya? Tentulah kita harus selalu mengarahkan fokus kita, pandangan kita, tujuan hidup kita kepada Kristus itu sendiri, kepada sang sumber hikmat itu sendiri. Melalui Bapak Ibu, kita memberikan hati kita, pikiran kita, menyondongkan telinga kita, segala hidup kita ini kepada Kristus itu sendiri. Agar kita mampu memahami mana yang Tuhan kehendaki, mana yang tidak. Itulah hikmat itu Bapak Ibu. Agar kita melalui kemauan kita untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk mengejar Kristus sang sumber hikmat itu, agar melalui kerendahan hati kita untuk mengejar, meminta sang sumber hikmat itu untuk hadir dalam diri kita, maka kita juga akan memiliki hikmat
di dalam diri kita. Hikmat itu yang akan menolong kita memahami segala yang terjadi di dalam kehidupan ini, membedakan mana yang benar, mana yang baik, menolong kita untuk dapat mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mengejar Kristus sang sumber hikmat itu, fokus kepada Kristus itu sendiri, bisa dilakukan, bisa kita lakukan dengan cara setia melakukan firman-Nya, memahami apa yang Tuhan firmankan, mengetahui apa yang Tuhan firmankan, lalu kita setia melakukan apa yang menjadi firman-Nya itu, Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita mengejar sang sumber hikmat itu sendiri. Marilah kita mengarahkan fokus kita, pandangan kita kepada Kristus, sang sumber hikmat itu, dengan cara kita selalu menyondongkan diri kita, hati kita, hidup kita kepada Dia. Kita setia melakukan apa yang menjadi firman-Nya, apa yang menjadi perintah-Nya. Dan hikmat-Nya, hikmat Kristus itu sendiri akan diberikannya kepada kita, akan berdiam di dalam diri kita, dan kemudian itu akan menolong kita menjalani kompleksnya kehidupan ini, menjalani pejarahan hidup ini, Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengarahkan fokus kami, mengarahkan tujuan hidup kami, mengarahkan pandangan kami kepada Engkau, sang sumber hikmat itu. Melalui ya Tuhan, dengan kami setia melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, tentulah tidak mudah untuk melakukannya. Tetapi Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini, untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar semua orang dapat mengenal siapa Engkau melalui ya Tuhan pola kehidupan kami yang selalu setia melakukan firman-Mu, yang selalu memfokuskan, menetapkan tujuan hidup kami hanya kepada Engkau, sang sumber hikmat itu. Dan kiranya hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan berdiam di dalam diri kami, menolong kami untuk memahami kehidupan ini, menolong kami membedakan mana yang Tuhan inginkan dan mana yang tidak. Ya Tuhan, di dalam menjalani aktivitas satu hari ini, tolong kami, bantu kami, lindungi kami di dalam menjalani kehidupan kami ini. Kasihani kami ya Tuhan. Tolong kami. Inilah doa permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.